Edward, Faiz, Cindy, dan Renaga. Apa sih yang jadi alasan kuat kalian mau bergabung di Para Pencari Tuhan Jilid 16 ini? Selain mungkin memang ada Pak Haji Dedi dan juga sudah sangat ini ya, maksudnya dikenal setiap tahunnya gitu program Ramadan signature-nya SCTV gitu kan. Nah, apa yang menjadi alasan kuat kalian untuk mau bergabung di PPT? Silakan, mau siapa dulu? Edward? Boleh, karena nomor satu kontennya menarik ya. Iya. Anak pang yang jauh agama gitu dihijrahkan biar masuk lebih dekat dengan agama gitu tuh menarik banget gitu. Apalagi anak pangnya kurang ajar gitu kan, buat aku tuh menantang banget gitu kan. Wah, Tertantang. menantang banget, kurang ajar sama orang tua nih. Tapi bukan maksudnya mau beneran, tapi oke gitu maksudnya. Menarik banget gitu. Terus juga impian aku sama Faiz ya buat masuk ke PPT ini salah satu jadi peran utama lagi gitu kan. Gitu. Jadi seneng banget gitu. Bisa lebih deket sama Pak Haji gitu. Jadi seneng lah gitu. Bisa ngelawan-lawan dikit Pak Haji ya waktu lagi Itu dia. kapan lagi ya kan? Kapan lagi? Kalau untuk sendiri sih ya. apa ya namanya? Karena banyak banget yang bilang semua yang dari PPT semua keluaran dari PPT semua pasti jago karena banyak belajar dari Pak Haji juga apa segala macam kan. Jadi terus kebetulan saya juga emang ngefans sama Pak Haji ya. Walaupun pas ketemu aslinya banyak yang bilang katanya, "Ntar kalau depan Pak Haji lo aktingnya santai ya. Kayak gini ya, jangan tegang ya." Tapi sampai setegang itu ternyata pas ketemu langsung, wow. Ya, alhamdulillah. Emang cara ngejaga apa ya namanya? Ngajarinnya tuh benar-benar yang nge-treatnya benar-benar yang zaman-zaman dulu lah gitu. Yang benar-benar mental tuh diuji juga. Jadi alhamdulillah saya main di sini juga seneng banget ya biar bisa banyak belajar juga dari Pak Haji dan para senior-senior yang lain. Alhamdulillah, capai ya Renaga adu acting sama idolanya. Tapi ternyata ada 5 aktor, ada 5 aktor peraih citra di PPT ini. Jadi mereka berkaitan semua tuh. Jadi harus belajar kalau nggak repot rugi ya. Oke. Ya. Silakan Faiz. Kalau aku sendiri selain yang Edward bilang tadi sama yang Renaga bilang, menurutku pribadi bahwa siapa sih sebenarnya kita sebagai aktor, maksudnya sebagai aktor tuh kayak salah satu impian untuk bermain di Para Pencari Tuhan yang sangat legend ini. Gitu. Jadi untuk main di sini itu rasanya itu emang aku sempat bilang di status aku bahwa ini adalah gayung yang bersambut. Dari 16 tahun yang lalu aku nonton PPT yang pertama, selalu nonton, dan itu selalu nonton sama almarhum ibu gitu. Jadi di PPT yang keberapa almarhum ibu itu sempat ngomong bahwa, wah kamu kalau ibu nonton kamu di sini nih pasti ibu akan senang. Terus akhirnya di PPT 16 saya bisa main ini kayak rasanya memang sangat luar biasa aja, kayak emang bisa mewujudkan juga salah satu impiannya ibu meskipun dia nggak ngeliat tuh. Mudah-mudahan ya ini sebagai perwujudan mimpinya ibu juga ya berarti ya Faiz ya. Oke. Ya kita sebagai aktor pun juga pasti salah satu impian juga untuk bisa bermain di Para Pencari Tuhan kan. Saya rasa semua aktor Indonesia ini pengen banget rasanya kayak main di produksinya Pak Haji gitu. Dan kita dapat kesempatan ini ya untuk mengungkapkan rasa itu tuh sangat udah nggak bisa ada kata-kata rasanya. Maka selalu pengen aja kita lakuin dengan benar gitu. Kita lakuin dengan sungguh-sungguh teman-teman. Maka kita sangat dekat banget berempat Mbak. Iya. Kita dekat banget berempat ya, yang benar-benar dalam banget sebenarnya kedekatannya. Tiap hari itu ambil curhat, tiap hari selalu cerita. Di rumah pun selalu, oh besok SIM berapa gitu. Ya. Kita saling evaluasi juga mungkin ya. Saling backup. Iya, betul. Oke. Gitu, Oke, Cindy silakan. Sebenarnya sama yang teman-teman yang lain. Cuman kalau ditanya alasan yang paling kuat itu emang nggak bisa dipungkirin ya karena Pak Haji dan PPT itu sih. Itu yang paling kuat gitu. Tetap itu. Kedua mungkin emang karakternya gitu. Aku belum pernah mainin karakter
tomboy ini, bisa dibilang setomboy inilah ya gitu, apalagi anak punk gitu, belum pernah sama sekali. Jadi lumayan tantangan yang menarik buat aku gitu. Dan aku kan aku tuh cinta banget sama keaktoran semenjak aku masuk teater. Jadi kayak apalagi nih karakter apalagi gitu, dapat karakter yang super menarik ini, aku tertarik banget. Dan tadi aku mau ngomong apa ya? Apa? Tadi aku mau ngomong apa, habis itu lupa. Ya, pokoknya nggak ada alasan untuk menolak ini gitu. Iya. Oke, Faiz sampai terharu loh ceritanya, luar biasa. Jangan nangis, Mel. Ini masuk sini udah jago loh, lu kan udah jadi ayam jago. Iya, karena emang bilang impian salah satu impian ya dari 16 tahun lalu udah nonton ini gitu. Pas udah nonton Para Pencari Tuhan dari zaman sekolah tuh udah nonton. Ketika masuk dalam ke acting atau latihan teater gitu sama beberapa guru-guru latihan juga. Nah, ya ini juga menjadi salah satu bagian studi kita, maksudnya kita ketika latihan studinya misalnya PPT adalah tayangan TV yang memang tidak seperti tayangan TV gitu, maksudnya kayak betul, dan ternyata ketika masuk ke dalamnya bener gitu, kita rindu banget ketika kita harus matang di reading gitu sebagai pemain nih Mbak ya, kita sebagai pemain kita memang harus matang di reading yang udah matang baru take, kita baru take gitu. Itu kan udah nggak ada di mana-mana yang selama ini kita rasain mungkin di GoJP dan teman-teman yang lain gitu. Kita jarang banget lagi ngerasain bahwa wah kita harus reading matang dulu, udah take-nya jadi. Nah yang selama ini terjadi kan ya udah main aja, tapi ketika ada hal yang lain harus improvisasi yang berlebihan juga dibiarin gitu. Sementara di sini jangan untuk improvisasi, improv banyak kata, satu kata aja kita improv, kita harus benar-benar diskusi dulu sebelumnya. Nego kalau mau izin dulu sebelumnya, kalau mau izin dulu sebelumnya. Nah ini sebenarnya kita kayak memang senang aja ngelakuin ini gitu. Gitu sih. Luar biasa ya, kalau dengar cerita proses produksinya Para Pencari Tuhan tuh memang beda banget, spesial banget Pak Haji, betul ya Pak Haji? Sampai wajar rasanya kalau sampai akhirnya banyak penghargaan yang diraih Para Pencari Tuhan, betul ya Pak Haji ya? Iya. Kalau kemarin sampai muri Pak Haji, dapat muri, tapi sebenarnya setiap tahun pun bahkan ini perolehan share-nya Para Pencari Tuhan tuh luar biasa terus ya Pak Haji ya. Tapi itu target utama atau bagaimana sih Pak Haji sebenarnya sampai akhirnya sesukses itu setiap tahun ya Pak Haji? Boleh diceritakan dulu Pak Haji? Ya, yang penting saya mencoba untuk merangsang setiap pemain, setiap kru, ya, dan penulis dan lainnya untuk memberikan yang terbaik yang mereka mampu. Memotivasi itu yang penting. Jadi kalau setiap orang secara bersama-sama memberikan yang terbaik yang mereka miliki, wah ini luar biasa. Ini power, ini energi yang luar biasa. Gitu loh. Ayo kita lakukan itu. Gitu. Jadi ini spirit ini yang saya ingin kembangkan dimanapun ya dalam produksi film harus selalu itu. Pada saat kita mengatakan kita sanggup memainkan sesuatu, memerankan sesuatu, menjadi sesuatu dalam komponen produksi, maka kita harus siap memberikan yang terbaik yang kita miliki. Itu jadi power, energi yang luar biasa itu. Outputnya pun jadi sangat memuaskan berarti ya Pak? Sangat punya energi yang susah diukurnya itu, susah, ya, itu susah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, sejak tahun lalu ya, season ke-15 ketika Om Tio masuk, saya tuh punya quotes tersendiri sebenarnya ya, inspirasi dari Para Pencari Tuhan. Ya. Jadi quotes-nya ini simpel Pak Haji. Jadi surga itu akan dipenuhi oleh para pendosa yang bertobat, dan neraka itu akan dipenuhi oleh orang beriman yang sombong dan munafik. Maaf ya Pak Haji. Jadi sebenarnya banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang
ada di PPT itu dari 16 tahun yang lalu sampai sekarang, itu yang banyak menginspirasi Pak Haji. Dan yang saya ingin tanyakan, kalau boleh tahu, itu dapatnya dari mana Pak Haji? Karena saya jujur aja gitu, maksudnya banyak inspirasi quotes-quotes kayak gitu yang saya dapat setelah nonton PPT, itu aja Pak Haji. Terus yang kedua, untuk geng DPR, seberapa banyak sih kalian berimprovisasi baik acting ataupun percakapan atau inilah gitu. Itu aja. Terima kasih. Ya, kita memang ada target dalam setiap episode memberikan quote-quote tertentu ya, yang sesuai dengan konten tentunya. Dan jelas harus ada dasarnya, ya, baik itu dari kalimat-kalimat hikmah maupun ada juga bersumber dari hadis, dari ayat Al-Quran yang indah. Makanya di belakang adalah Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi mari kita buat film-film yang indah. Karena Allah menyukai keindahan ya. Ya Pak Haji, dan siap menikmat yang indah-indah Pak Haji. Ya, jadi itu sumber inspirasi kita ya dari sumber-sumber itu dari balaghah, dari segala macam. Yang penting sesuai dengan konten, karena begitu banyak mutiara hikmah tadi dalam hasanah pengetahuan kita. Tapi kita bagaimana memilih yang tepat di tempat yang tepat. Saya kira itu kenapa sebabnya begitu kita mendengar quote-quote seperti itu langsung menancap di hati karena diletakkan di tempat yang tepat. Seberapa banyak kalian melakukan improvisasi? Ya karena tadi yang seperti Faiz bilang kita harus on the script gitu. Jadi kalau mau improvisasi pun kita harus diskusi gitu. Atau pas di ujungnya aja kan kita geng DPR udah makin deket nih, misalnya lagi adegan ledek-ledekan gitu. Doble ledekin Gembel kan suka gini Doble gitu, terus Doble balas gitu. Paling sebatas itu sih improvisasinya gitu. Improvisasi lebih ke gerak ya, kalau misalnya lebih ke gerakan. dialog sih hampir Lebih nggak ke act, ada. ya. Lebih ke act. Kecuali memang kita baca ngerasa bahwa ini karakter ini si Gembel mungkin nggak ngomong ini, tapi kita diskusi dulu sama saudara atau apa. Ya paling itu aja sih. Ya kalau dialog saya kasih dong, deh, si bisa nggak tepat penggunaannya, dan kedua bisa tidak tepat, bukan karakter itu yang mengucapkan itu. Jadi ada bahasa karakter. Jadi kalau sesuka pemain menambah-nambah dialog dengan yang tidak tepat, itu merusak karakternya sendiri. Oke. Jadi nggak bisa sembarangan karena itu kan memang ada yang keliru sedikit dalam skenario. Ya itu kan bisa didiskusikan. Ada pada saat seorang aktor yang bagus, yang baik, pada saat membaca kalimat dialognya ada yang tidak tepat, bukan dialog karakternya, dia merasa itu bukan dialog dia. Dia diskusikan dengan sutradaranya. Nah, seorang aktor yang baik sangat tahu sekali bagaimana bentuk kalimat yang harus diucapkan dari karakternya. Karena pemainlah yang paling mengerti tentang karakternya dibandingkan sutradara sebetulnya. Sutradara hanya tahu bagian besar, tapi detail dari karakter itu semestinya seorang aktor yang lebih mengetahui. Itulah sebabnya aktor adalah sebuah komponen kreatif. Dia bukan anak wayang, tapi dia sektor yang menentukan dalam proses kreatif. Itu tanggung jawab profesi itu. Iya. Jadi kalau improvisasi sebatas gerakan ya, berarti Pak Haji, betul ya semuanya ya, geng DPR? Boleh saja gerakan, kalau tidak tepat kita buang di editing. Oh iya. Benar. Boleh saja. Tapi kalau dialog kan nempel biasanya. Iya. Pada dibuang. Itu kan, karena menambah satu kalimat bisa menciptakan penafsiran yang berbeda. Iya betul. Hati-hati itu. Kebanyakan pemain kita menambah-nambah kalimat tadi karena skenario-nya jelek. Biasanya suka ngarang-ngarang sendiri di lapangan. Itu loh ya kan? Betul Cibu ya? Nah. Kalau ini skenario-nya karena ini skenario-nya bagus banget. Setiap kata komanya di mana, titiknya di mana, titik-titiknya di mana, tanda serunya di mana, tanda tanyanya di mana.
kita hitung. Ya benar. Saya ingin sebuah proses senario yang benar di sini, dengan deskripsi yang jelas. Deskripsinya pun jelas. Kenapa duduknya? Kenapa dia harus menoleh? Gitu. Ya kan? Iya. Ya, jelas. Supaya pemain aktor-aktor tadi mengerti apa yang dimaksud dan memainkannya tidak salah tafsir itu. Iya. Gitu. Luar biasa ya. Oke, sudah terjawab Mbak Eka ya. Oh ya, boleh. Aku Cipi, silakan. sempat baca ada yang di Twitter yang lumayan rame, Pak Haji. Mereka sangat meng-appreciate dialog skrip PPT. Kayak, wah bagus banget. Apa skripnya dialog yang bikin dialognya keren banget gitu-gitu. Aku baca terus kayak emang bagus banget. Kadang-kadang kalau kamu hadir dalam proses kreatif penulisan, kita menciptakan dialog sambil menangis, bayangkan. Kita menciptakan dialog sambil menangis, bayangkan. Saya teman-teman menciptakan dialog sambil berteriak kadang-kadang karena emosinya gitu ya. Kita buat dialog sambil berteriak dan saya mainkan itu. Betul nggak kalimat itu? Betul nggak kalimat itu? Itulah proses kreatif yang menarik.